Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Rawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari rekayasa sistem berorientasi objek, yaitu menganalisis jurnal UML, Unified Modeling Language. Yang jurnal yang akan saya ringkas yaitu jurnal dari Embun Fajarwati dan Arwin Anggoro-Kusumo dari Unsika jurusan Sistem Informatika. Unsika adalah Universitas Singaperbangsa Negeri yang ada di daerah Banten. Tahun penerbitan 2006. Judul penerapan metode Unified Modeling Language atau UML berbasis desktop pada sistem pengolahan kas kecil studi kasus pada PT Indo Madayasa Tangerang. Latar belakangnya, berdasarkan jurnal yang telah dianalis dapat diketahui latar belakang dibuatnya jurnal tersebut adalah bertujuan untuk mengelola kas kecil. PT Indo Madayasa menunjuk admin sebagai pencatat dan pengolahan data untuk membuat laporan pengeluaran kas kecil dan proses pengolahan data tersebut. Terdapat aktivitas pemrosesan data dan pelaporannya masih menggunakan metode pencatatan data pada form bukti kas masuk keluar dan buku laporan. Dengan digunakannya metode tersebut timbul permasalahan ketidakefisienan waktu, kesalahan perhitungan atau error, kehilangan data transaksi, dan tidak terbaharunya laporan kas sering terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan metode Unified Modeling Language atau UML berbasis desktop pada sistem pengolahan kas kecil untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan kas kecil. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada permasalahan sebagai berikut. A. Penelitian dilakukan terhadap proses bisnis hanya pada sistem pengolahan kas kecil berupa kas masuk dan kas keluar. B. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem informasi yang difokuskan pada metode Unified Modeling Language atau UML sampai pada tahap prototype. B. Fokus penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang terdapat pada jurnal, yakni bagaimana proses penerapan metode Unified pada PT Indo Madayasa Tangerang. Yang kedua, apa jenis dari model Unified Modeling Language atau UML. C. Kajian teori. Pengertian Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Tujuan penggunaan UML adalah memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. B. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. C. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah atau blueprint cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan bahasa program dan menginterpresentasikan kembali ke dalam bentuk diagram atau reverse engineering. Kesembilan jenis diagram dalam UML dapat digunakan, yaitu A. Kelas diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan kehimpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. B. Objek diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan objek-objek serta relasi-relasi antar objek. Objek diagram memperlihatkan instansi statis dari segala sesuatu yang dijumpai pada kelas diagram. Use case diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor. Berikut ini merupakan D. Sequence diagram. Diagram ini bersifat dinamis. Diagram urutan merupakan diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Collaboration diagram. Diagram ini bersifat dinamis. Diagram kolaborasi adalah diagram interaksi yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang menerima serta mengirimkan pesan atau message. F. Ada state chart diagram. Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini memperlihatkan state pada sistem, memuat state, transisi, event, serta aktivitas.
Activity diagram. Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini adalah tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Komponen diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan organisasi serta kebergantungan pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. Deployment diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan atau saat runtime. Diagram ini memuat simpul-simpul atau node beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ada metode penelitian. Untuk memperoleh akurasi data yang relevan digunakan metode perancangan sistem melalui beberapa proses, diantaranya pengumpulan data dilakukan mengamati langsung ke PT Indo Madayasa dan wawancara terhadap pihak admin pengelolaan kas kecil untuk mengetahui proses sistem perjalanan pengolahan kas kecil. Analis. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dihasilkan analis sistem berjalan serupa kebutuhan fungsional, diantaranya satu, fungsi login, mengelola data user dan password yang dimasukkan oleh admin dengan benar dan selanjutnya memilih menu. Fungsi kas masuk, mengelola data dan penerimaan kas. Fungsi kas keluar, mengelola data pengeluaran kas. Fungsi laporan kas, mencetak laporan kas kecil berdasarkan transaksi yang terjadi selama 1 bulan pada tahun yang telah ditentukan. Fungsi logout, keluar dari aplikasi kas kecil. Perancangan. Perancangan sistem usulan digambarkan dengan metode UML, diantaranya use case dan activity diagram. Sedangkan pemodelan data digambarkan dengan metode entity relationship atau ERD dalam merancang diagram hubungan secara entitas. Perancangan sistem digambarkan dengan menggunakan bagian struktur aplikasi, sequence, flowchart, diagram, rancangan layar, dan rancangan keluaran dengan bahasa pemrograman berbasis desktop, Visual Basic 2010 dan Microsoft Office Access 2003 sebagai alat bantu dalam mengelola database-nya. Pembahasan use case diagram. Pada use case diagram sistem aplikasi pengelolaan kas kredit PT Indo Madayasa terdapat 3 faktor, diantaranya admin, sekretaris, pimpinan. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Model data digambarkan dengan entity relationship diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nanti saya tampilkan di layar. Selanjutnya ada bagan struktur aplikasi pada gambar 4. Dapat dilihat bagan struktur aplikasi dari rancangan sistem usulan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Flowchart diagram. Alur dari jalannya program atau aplikasi dapat dilihat pada flowchart diagram. Rancangan layar dapat memberikan gambaran secara rinci bagaimana gambaran program aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir ada rancangan keluaran. Berikut ini gambar-gambar rancangan keluaran dapat dicetak menggunakan printer pada aplikasi pengolahan kas kecil. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sistem informasi pengolahan kas kecil pada PT Indo Madayasa, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kegiatan pengolahan kas kecil ini pada saat ini menggunakan sistem konvensional, yakni masih menggunakan form instan dan dalam membuat pencatatan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Standarisasi penyimpanan dokumen dalam pengelolaan kas kecil kurang diperhatikan sehingga rawan akan penyelewengan atau kehilangan data-data terkait informasi pengeluaran kas. Terjadinya risiko terjadinya kehilangan dokumen, terutama dokumen bukti pengeluaran atau penggunaan kas kecil seperti kwitansi atau nota kontan. Dikarenakan ada beberapa proses penerimaan pengelolaan kas kecil yang masih menggunakan buku laporan atau proses pencarian data memakan waktu yang lama dan tidak efisien karena perlu membuka kembali buku laporan kas kecil. Berikut saja ringkasan dari jurnal rekayasa sistem berorientasi objek dengan judul penerapan metode Unified Modeling Language atau UML berbasis desktop pada sistem pengelolaan data kas kecil studi kasus PT Indo Madayasa Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.